Hai guys, kembali lagi di channel Maka Media. Pada video kali ini kita akan membahas tentang film yang berjudul Parfum. Ini adalah cerita tentang seorang ahli parfum terkenal di Paris yang namanya mungkin telah dihapus oleh kekuasaan dalam sejarah perparfuman. Namanya adalah Jean-Baptiste Grenouille, sang peracik parfum legendaris. Hari itu, dia akan dibacakan vonis hukuman karena sebuah kejahatan besar yang dia lakukan. Hukuman cambuk sampai mati. Jadi apa nih kira-kira kejahatannya sampai-sampai semua orang mengambil hukuman itu dan tak seorang pun membelanya? Jadi seperti biasa, silahkan klik tombol subscribe-nya dulu ya guys. Was that stench more profoundly repugnant than in the city's... Di sebuah tempat yang paling busuk di kota Paris, yaitu sebuah pasar ikan di mana semua bau paling busuk itu bersatu menjadi satu. Seorang wanita terlihat sedang menahan perutnya yang sakit. Di bawah kolong meja tempatnya jualan, ia melahirkan seorang anak laki-laki sendirian. Seorang bayi yang lahir di tengah bau busuk yang menyengat. Tak lama seorang anak lahir ke dunia dan dia pun mendorong bayi itu bercampur dengan kotoran-kotoran yang baunya sangat nyegrak banget di hidungnya guys. Bayi itu adalah Jean-Baptiste. Pada awalnya wanita itu ingin membuang bayi yang dilahirkannya karena saat lahir dia seperti tak bernapas. Tapi semesta berkata lain. Jean menemukan jalannya sendiri. Ia mulai bernapas dan menangis. Hal ini membuat orang-orang sekitar mencari sumber suara itu. Di bawah kolong meja terlihat seorang bayi yang baru dilahirkan dan bercampur dengan kotoran-kotoran dan bangkai ikan. Orang-orang pasar itu mulai mencari di mana keberadaan ibunya. Mereka mengira ibu anak itu akan membunuh anaknya sendiri. Mereka pun memburu ibu itu dan menangkapnya. Dengan demikian, suara pertama Jean telah membuat ibunya berakhir di tiang gantungan. Jean kecil oleh pemerintah kemudian dititipkan pada sebuah panti asuhan milik Madame Gaillard. Sebenarnya bukan panti asuhan ya guys, ini lebih pada penampungan tempat jual beli manusia. Dan Jean tidak sendirian, ada ratusan anak di tempat itu yang bakal bernasib sama. Jean kecil ditempatkan di salah satu ranjang bersama anak-anak lainnya. Karena tidak bergerak sama sekali, salah satu anak itu kemudian penasaran dan berusaha menyentuhnya. Namun saat jari anak itu mendekati tubuh Jean, tiba-tiba saja jari itu digenggam oleh tangan Jean dan mencium setiap aroma yang terdapat pada ujung jari dan juga kotoran-kotoran yang berada pada kuku jari itu. Dan dari situlah kemampuan penciuman Jean mulai terlihat. Karena merasa terganggu, anak-anak itu berniat membunuh Jean kecil dengan cara mendekapnya dengan bantal. Untung saja Madame mendengar teriakan Jean dan berhasil menghentikannya. Bagi Madame, semua anak di tempat itu adalah sama. Mereka sama-sama menjadi sumber pendapatan baginya. Bakat Jean terus tumbuh tanpa diketahui seorang pun. Dia mulai mencium apapun, ranting, daun, buah, dan masih banyak lagi lainnya. Bahkan ia bisa mengetahui bau yang mendekat sangat cepat. Bakat yang sangat luar biasa. Saat Jean mulai bisa berbicara, dia sadar bahwa kosakata yang dimilikinya tak mampu lagi menggambarkan semua pengalaman aroma yang terkumpul dalam dirinya. Ia mengingat segala bau yang pernah ia cium, tapi terkadang dia tak tahu itu apa. Pada usia 15 tahun, tempat penampungan Madame tak lagi memadai. Dia menjual beberapa anak, termasuk salah satunya adalah Jean. Jean dijual pada pabrik penyamakan kulit. Tempat ini adalah tempat penyamakan kulit terkenal di Perancis. Tapi tak pernah ada yang bisa bertahan di sana lebih dari 5 tahun. Bau busuk kulit dan jam kerja yang berat adalah faktor utamanya. Tapi semua itu tak berlaku bagi Jean. Dengan cepat ia mampu menyesuaikan hidungnya dan tubuhnya. Jean kini menjadi teladan kedisiplinan dan kepatuhan pabrik itu bagi karyawan-karyawan lainnya. Lambat laun Jean mulai menyadari bahwa di luar pabrik itu masih ada dunia yang begitu luas dengan ribuan aroma yang belum pernah terjamah oleh hidungnya. Tapi ia tak tahu bagaimana caranya keluar dari pabrik itu. Suatu ketika, pemilik pabrik memanggil Jean dan berniat mengajaknya mengirim barang ke kota. Seperti pucuk yang dicita, ulam pun tiba. Keinginannya terkabulkan. Bersama kedua temannya, dia mengikuti sang bos untuk mengirimkan kulit-kulit itu ke kota. Saat melewati sebuah pasar, dia menghirup seluruh aroma yang ada.
kerang, kain, debu, bunga, daun kering, kacang, kopi, bau rambut, dan semua aroma di pasar itu. Dia mengumpulkan sebanyak mungkin aroma tanpa membedakan bau harum ataupun bau busuk. Semua dikumpulkannya di kepalanya. Tapi ada satu bau yang terus mengusik hidungnya sejak tadi. Dia mengikuti dari mana asal bau itu dan sampailah ia pada sebuah kedai di mana para bangsawan-bangsawan Perancis berkumpul. Sebuah parfum dengan botol biru. Namanya adalah Amor and Psyche. Baunya seperti bau surga dan bau itulah yang memanggil hidungnya kemari. Ketika ia sedang mencoba memahami dan terus merasakan bau itu, tiba-tiba aroma lain hadir dan mampir di hidungnya. Aroma yang mampu membuatnya mabuk dalam setiap hirupannya. Kira-kira aroma apa ya ini? Aroma itu berasal dari seorang wanita yang sedang berjalan di sebuah lorong tempat di samping Jin berdiri. Bau itu membuat Jin tak bisa untuk tidak mengikutinya. Jin terus berjalan dan mengikuti kemana wanita itu pergi. Dia seperti terkena sihir dan tak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Jin lantas mendekati wanita itu dari belakang. Ketika si wanita itu tahu ada orang yang tiba-tiba begitu dekat di belakang punggungnya, dia pun tersentak dan kaget. Wanita itu mencoba memahami apa yang diinginkan Jin. Kemudian ia memberinya buah. Tapi alih-alih mengambil buah yang diberikannya, Jin justru memegang tangan wanita itu dan menghirup setiap aroma pada kulit tangannya. Si wanita yang merasakan keanehan itu langsung menarik tangan dia dari cengkraman Jin. Dan Jin terus mengejar wanita itu. Tepatnya aroma dari wanita itu ya guys. Jin menemukan wanita itu sedang duduk dan mengupas buah yang dibawanya. Dan Jin kini lebih dekat lagi. Si wanita yang mengetahui keberadaan Jin di belakangnya lagi spontan langsung berteriak. Tanpa pikir panjang, Jin langsung membekap mulut si wanita itu agar tak bersuara. Dalam waktu yang bersamaan, ada dua orang yang keluar dari rumah dekat tempat Jin dan si wanita itu berdiri. Jin membekapnya terlalu lama. Dan tanpa diduga, Jin ternyata tak hanya membekap mulut si wanita itu, tapi juga hidungnya. Si wanita itu pun tewas kehabisan napas. Jin kaget ketika mengetahui wanita yang ia bungkam sudah tewas. Awalnya ia ingin meninggalkan wanita itu begitu saja, tapi Jin teringat kenapa dia bisa sampai pada wanita itu. Baunya, bau dari tubuh wanita itu yang membawanya. Jin pun berubah pikiran. Dia tidak jadi meninggalkan wanita itu, tapi dia justru menghirup seluruh aroma tubuhnya, dari ujung rambut hingga ujung kaki tanpa terlewat sejengkal pun. Kekuatan aroma dari tubuh wanita itu membuat Jin mabuk dengan dirinya sendiri. Malam itu, ia menyadari satu hal, bahwa ia dilahirkan untuk sebuah takdir yang lebih besar daripada hanya sekedar mencium bau-bau yang ada di pasar. Dia menyadari ada hal yang lebih besar yang bisa ia lakukan dengan hidungnya. Di tempat yang lain, ada seorang ahli parfum yang terkenal di Paris. Dia adalah Giuseppe Malesani. Dia mendirikan rumah dan toko parfumnya di atas sebuah jembatan. Dulu, Malesani muda adalah seorang ahli peracik parfum terkenal di Paris. Karya-karyanya digandrungi banyak orang. Tapi roda kehidupan teruslah berputar. Dia kehilangan passionnya. Malesani tua kini hanya menghabiskan hari-harinya menjaga toko dan menunggu para pelanggan yang tak lagi datang. Tak lama kemudian salah satu karyawannya datang ke toko itu untuk menggantikannya berjaga. Beberapa waktu yang lalu, Malesani mendapat orderan untuk membuat sebuah parfum tiruan. Parfum Amor and Psyche. Parfum yang sama yang dicium hidung Jin kemarin. Ia pun meminta penjaga itu agar tak ada orang yang mengganggunya saat meracik parfum tersebut. Tanpa diduga, ternyata penjaga itu telah membawakan sebotol Amor untuknya. Dia berharap Malesani mau menguji aromanya. Tapi rasa gengsinya masih tinggi guys. Di hadapan penjaga itu, dia enggan melakukan pengujian dan mengatakan bahwa dirinya akan menciptakan parfum yang lebih hebat daripada si Amor ini. Namun, di lubuk hatinya yang paling dalam, dia sebenarnya sangat gelisah saat mengetahui ada parfum-parfum baru bermunculan, sementara dia tak lagi mampu menciptakan sebuah karya baru. Malesani pun pergi ke kamarnya untuk beristirahat. Dan ternyata sebenarnya dia sudah memiliki sampel dari parfum itu, tapi dia menyembunyikannya. Dia masih malu jika sang ahli parfum diam-diam meniru dan memuji karya orang lain. Di kamar itu, dia mulai menguji parfumnya. Dia menulis setiap detail aroma yang tercium dari kain putih itu. Berulang kali dia mengibaskan kain-kain itu, berharap mendapatkan setiap detail unsur parfumnya. Kemudian saat ia tertidur, seseorang mengetuk pintu rumah dan membangunkannya. Orang itu adalah Jean Baptiste Grenouille. Jean mengantarkan kulit kambing pesanan Malesani. Kemudian ia pun dipersilakan masuk ke dalam rumah untuk membawakan pesanannya. Di dalam rumah itu, Jean mencium aroma-aroma yang luar biasa. Aroma dari berbagai inti parfum tersedia di rumah Malesani.
Jin mengetahui jika Malesani akan membuat kulit kambing itu menjadi wangi dengan armor, tapi Malesani membantahnya. Dia tidak mungkin menggunakan parfum orang lain untuk membuat wewangian pada kulitnya. Kemudian Jin bilang bahwa aroma armor sebenarnya masih kurang sempurna. Jin pun menawarkan untuk membuktikan perkataannya itu dan meminta Malesani mengizinkan dia meracik parfum itu di laboratoriumnya. Setelah menjelaskan panjang lebar tentang kemampuannya, akhirnya Jin diizinkan untuk membuktikan kata-kata tersebut. Dia pun mulai meracik si armor kemudian menyempurnakan aromanya. Saat itu Malesani enggan menguji parfum buatan Jin. Seperti di awal ya guys, Malesani masih gengsi dengan gelarnya sendiri, seorang ahli parfum. Namun sebenarnya Malesani sangatlah kepo. Kemampuan Jin yang bisa membuat tiruan aroma si armor tanpa menggunakan teori dan gelas takar membuat takjub Malesani. Dan saat Jin sudah pulang, ia pun mulai menguji parfum buatan Jin. Aroma itu benar-benar seperti aroma taman surga. Bunga ada di mana-mana dan aromanya sungguh memabukkan. Jin berhasil membuat Malesani merasakan sebuah kesan aroma yang begitu kuat dan mengagumkan. Sebuah aroma cinta dan keindahan. Keesokan harinya, Malesani bergegas menemui bosnya si Jin. Dia berniat menebus Jin dan menjadikannya sebagai karyawan di tokonya. Melihat uang yang begitu banyak, si bos langsung mengiyakan jual beli itu. Dan Jin sekarang berpindah tuan, dan dia semakin dekat dengan impiannya. Setelah transaksi itu, bos Jin yang lama harus mati karena ditabrak oleh delman dan kepalanya terbentur batu di bibir sungai. Jin pun kini bekerja di toko milik Malesani. Dia meracik parfum-parfum dengan aroma sempurna untuk Malesani. Dan secara ajaib telah mengembalikan kejayaan tokonya seperti masa lalu, bahkan lebih sukses. Dengan kemampuan dan kontribusi yang telah diberikan Jin pada tokonya, akhirnya Malesani pun mulai mengajari dan mengenalkan Jin tentang ilmu parfum. Perlu diketahui ya guys, Jin ini hidungnya memang sangat ampuh. Dia bisa mencium dan merasakan apa saja. Indera penciumannya sangat kuat. Dia bisa mencium barang yang begitu jauh dari hidungnya tanpa harus mendekat. Tapi Jin ini masih bodoh tentang teorinya. Jin bisa membau tapi Jin tidak bisa mempertahankannya. Atau bisa diartikan, Jin tidak bisa mengingat aroma yang pernah ia cium. Jadi, Malesani mulai mengajarinya tentang nama-nama aroma yang diketahuinya. Dan nantinya Jin bisa mempertahankan aroma dalam ingatannya dengan melabelinya dengan nama. Jin dikenalkan dengan aroma inti dari sebuah parfum. Seperti halnya musik, parfum juga memiliki chord agar perpaduannya bisa selaras dan seimbang. Parfum mempunyai 3 chord dan masing-masing chord mempunyai 4 esensi. Jadi setiap parfum selalu menggunakan 12 minyak esensi. Malesani menceritakan tentang orang Mesir kuno yang dulu percaya bahwa orang-orang dapat membuat parfum yang benar-benar asli jika menambahkan esensi tambahan. Sebuah esensi yang sangat kuat dan mendominasi ke-12 esensi yang lainnya. Legenda pernah mengatakan bahwa dulu pernah ditemukan sebuah bejana di samping makam Firaun. Bejana itu berisi sebuah parfum yang berumur ribuan tahun lamanya. Ketika bejana itu dibuka, semua orang yang mencium aroma parfum itu akan merasakan seperti sedang berada di surga. Dan konon katanya, parfum dan bejana itu menggunakan minyak esensi yang ke-13. Namun, dongeng tetaplah dongeng. Ke-12 esensi mungkin masih bisa diidentifikasi, tapi yang ke-13 hingga kini tidak pernah bisa ditemukan. Hal ini membuat Jin merasa penasaran. Dalam benaknya, legenda itu adalah nyata dan bukan hanya dongeng belaka. Dia yakin bisa menemukan esensi yang ke-13, esensi utama dari segala esensi parfum yang pernah ada. Hari ini Malesani memesan sekitar 10.000 bunga mawar. Dia akan mengajari Jin cara menjuling bunga mawar menjadi minyak esensi. 10.000 bunga mawar untuk 1 ons minyak esensi. Jin berpikir bahwa dengan alat penyulingan itu, dia bisa menyaring bau apa saja. Bau kayu, tembaga, kaca, bahkan bau seekor kucing. Tapi nyatanya tidak. Dia marah pada dirinya sendiri yang tak bisa mencium segala bau dan membuatnya pingsan. Saat siuman, Malesani memberitahu bahwa ada cara lain yang bisa digunakan untuk menangkap bau selain dengan cara menyuling, yaitu dengan cara kuno yang dinamakan enfleurage. Tapi sayangnya Malesani tak tahu caranya dan Jin harus pergi ke kota Gris, kota pusat parfum di Paris. Sebagai imbalan agar Jin bisa masuk ke kota itu, Malesani meminta Jin memberikan 100 formula parfum kepadanya, dan dia pun bersedia. Dan seperti yang sudah-sudah ya guys, setiap kebahagiaan dan keuntungan yang diterima dari Jin semua berakhir mengenaskan. Saat Malesani tertidur sambil menekap 100 formula pemberian Jin, rumah itu roboh tak tersisa.
Kemudian Jin tetap melanjutkan perjalanannya ke kota Grace. Dia memilih jalur kiri dan melewati lembah, hutan, dan pegunungan. Dia menaiki tebing dan turun di sebuah gua kecil di mana tak ada bau lagi yang tercium kecuali aroma batu mati. Dan di sanalah ia menemukan kedamaiannya dalam kesendirian. Sejenak ia melupakan tujuannya ke kota Grace. Dia tertidur dan bermimpi bertemu wanita yang terbunuh olehnya waktu itu. Tapi wanita itu seolah tak melihatnya. Jin seperti manusia tak terlihat. Dari mimpi itulah akhirnya Jin terbangun dan menyadari sesuatu, bahwa ada ribuan aroma yang pernah ia cium. Tapi aroma tubuhnya sendirilah yang tidak ada. Jin khawatir dirinya akan dilupakan oleh dunia. Dia khawatir tak ada yang akan mengenal siapa dirinya nanti. Kemudian Jin memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya ke kota Grace. Saat perjalanan, ia mencium bau yang begitu harum. Aroma itu berasal dari seorang wanita yang berada di dalam delman. Dia adalah Laura, putri salah satu bangsawan Grace. Jin terus mengikuti Laura hingga ke dalam kota. Diam-diam, Jin menyusup ke rumah Laura dan menikmati setiap aroma yang dihembuskan tubuhnya. Jin benar-benar mabuk seperti waktu itu. Jin pun mulai bekerja di sebuah pabrik yang membuat minyak esensi dengan metode infrared, metode kuno seperti yang Malisen katakan waktu itu. Metode ini bertujuan untuk membuat bunga-bunga itu mati perlahan dalam tidur mereka. Dengan begitu, aroma bunga akan tetap terjaga saat disuling nantinya. Entah apa yang merasuki Jin, dia mulai bereksperimen gila lagi. Kali ini bukan dengan kaca, kayu, tembaga, dan sejenisnya, melainkan menggunakan tubuh seorang wanita. Tapi hasilnya masih nihil. Dia masih tidak bisa mencium apa-apa. Percobaannya gagal. Seperti seorang yang kecanduan narkoba, Jin pun mencari korban lain untuk eksperimennya. Kali ini dia akan melumuri seluruh tubuh korban itu dengan lemak binatang dan membungkusnya dengan kain. Jin kemudian menyuling cairan lemak hewan itu dan menghasilkan sebotol kecil minyak esensi pertama dari seorang wanita. Jin pun menguji coba pada hewan peliharaan si wanita. Dari jarak yang agak jauh, Jin mengoleskan minyak itu pada tangannya, dan hewan itu pun berlari mendekatinya. Jin telah berhasil. Dia membuat sebuah aroma yang belum pernah dibuat oleh siapapun. Tapi inilah awal petaka itu. Jin mulai melancarkan aksinya. Satu persatu botol itu terpenuhi. Di kota telah ramai berita tentang pembunuhan seorang wanita muda berturut-turut. Semua orang panik dan membuat suasana kota Grace menjadi sangat mencekam. Semua orang dilarang keluar pada malam hari. Tapi pada kenyataannya, Jin tetap sukses menjalankan aksinya. Esensi itu mampu mengubah perasaan seseorang. Dari yang awalnya dia marah menjadi sangat lembut dan penuh perhatian. Dan ya, kalian pasti tahu kenapa Jin tak pernah ketahuan. Satu persatu botol itu terpenuhi dan kini tinggal botol terakhir. Botol untuk tempat esensi legenda yang konon katanya dapat membuat seseorang merasakan taman surga saat menciumnya. Jin mengincar Laura, putri dari Pak Monsi, seorang bangsawan Grace yang menggagas ide PPKM di sana dan memberlakukan jam malam saat pembunuhan dan pembantaian itu sulit dikendalikan. Seperti saat ini ya guys, PPKM level 4. Dalam hati kecilnya, Pak Monsi percaya bahwa putrinya adalah termasuk salah satu sasaran dari pembunuhan itu. Karena yang sudah-sudah, sasarannya adalah wanita muda yang cantik-cantik. Dan bukannya sombong, tapi Laura adalah wanita paling cantik di kota itu. Untuk melindungi Laura, Pak Monsi pun mengungsikan Laura ke tempat yang sangat jauh. Dia diinapkan pada sebuah hotel pinggir pantai, berharap pembunuh itu tak menemukannya. Tapi Jin dengan hidungnya, dia bisa menemukan bau seseorang meskipun bermil-mil jaraknya. Dan dimanapun Laura bersembunyi, Jin tahu keberadaannya. Saat pagi menjelang, Pak Monsi berniat mengunjungi kamar anaknya. Tapi Laura sudah terbaring tak bernyawa tanpa busana. Di lain tempat, di kota Grace, di pabriknya Jin, berkat seekor anjing milik salah satu korban, satu persatu korban Jin berhasil ditemukan oleh kepolisian setempat. Dan Jin menjadi DPO di seluruh negeri dan hukuman paling buruk sudah disiapkan untuknya. Pada saat yang bersamaan, Jin pun melaksanakan tugas terakhirnya, esensi ke-13. Esensi yang akan menyempurnakan ke-12 esensi lainnya. Esensi yang membuat parfum begitu kuat dan juga mengerikan. Dan inilah aroma malaikat.
Tepat ketika parfum malaikat itu selesai diracik, Jin ditangkap oleh kepolisian Greece dan dia dijebloskan ke penjara. Di aula kota Greece, semua orang telah berkumpul untuk menyaksikan pengadilan bagi Jin. Bagi mereka, Jin adalah pembunuh keji. Jin harus dihukum seberat-beratnya. Di tempat lain, di ruang penjara tempat Jin berada, para polisi sedang bersiap membawa Jin ke aula kota untuk diadili. Tapi kenyataan berkata lain. Jin menggunakan parfum malaikat itu untuk membuat para polisi itu justru tunduk pada kehendaknya. Di aula kota, orang-orang terdiam saat sebuah delman memasuki arena. Delman yang berisi Jin dan menggunakan jubah bangsawan. Jin mengoleskan parfum malaikat itu pada lehernya, dan pada saat turun, tak ada satupun orang yang membencinya. Semua orang terkagum-kagum melihat Jin. Parfum itu telah mempengaruhi perasaan mereka. Orang-orang kini justru menyambut kedatangan Jin seolah mereka sedang menyambut malaikat yang baru saja turun ke bumi, seolah ia sebagai seorang raja yang dinantikan kedatangannya. Algojo yang awalnya telah siap memenggal kepala Jin justru dibuat tak berdaya oleh aroma malaikat itu. Dengan sekali kibasan, semua orang mabuk dan terlena. Mereka bersorak-sorai. Kini tidak ada lagi Jin sang pembunuh. Yang ada adalah Jin sang malaikat. Di tengah orang-orang yang sedang mabuk dengan perasaannya, Jin merasakan wanita yang dia bunuh waktu itu hadir kembali dalam kehidupannya. Hadir dalam keadaan yang lebih nyata, seolah Jin ingin meminta maaf atas kejadian itu. Jin sangat menyesali semua perbuatannya waktu itu. Jin kemudian pergi meninggalkan kota Greece. Bersama parfum itu, dia bisa memperbudak seluruh dunia jika dia mau. Dia bisa membuat seorang raja mencium kakinya dan memberikan kerajaannya secara sukarela. Parfum itu memiliki kekuatan yang jauh lebih kuat daripada apapun. Parfum itu mampu memberikan manusia cinta dan kasihnya secara cuma-cuma. Setelah sampai di Paris, Jin kembali ke tempat dia dulu dilahirkan. Di sebuah pasar ikan yang masih sepi penjual, Jin kemudian menuangkan seluruh sisa parfum itu di kepalanya. Hal itu membuat dirinya bersinar bak malaikat dan membuat semua orang menghampiri dirinya. Mereka berusaha mencium seluruh tubuhnya. Semua orang mengerubutinya, tapi ia biarkan. Hingga Jin sang pembunuh dan ahli parfum itu kini telah lenyap bersama aroma parfum malaikat yang ia buat. Tamat.